membacakannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden ini dilatar belakangi oleh kegagalan konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Padahal konstituante sudah mulai bersidang sejak 10 November 1956 sampai 1958. Nah, sementara itu masyarakat banyak yang menuntut untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Karena konstituante tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang berisi 1. Menetapkan pembubaran konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali sebagai landasan konstitusi mengganti Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Nah, ternyata kebijakan ini memiliki dampak bagi kehidupan bernegara. Dampak diantaranya adalah 1. Memberi pedoman yang jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi kelangsungan negara. 2. Menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan. 3. Merintis pembentukan MPRS dan DPAS selama masa demokrasi liberal atau parlementer. 4. Memberikan kekuasaan besar kepada Presiden, MPR, dan juga lembaga tinggi negara. Yang kelima, militer mulai mengambil peran dalam susunan pemerintah dan terjun ke dunia politik. Kemudian, kita akan melihat pada sistem demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung pada tahun 1959 sampai 1965. Adapun ciri-ciri dari demokrasi terpimpin yaitu 1. Kekuasaan presiden sangat besar. 2. Peran partai politik dibatasi. 3. Peran militer dalam pemerintahan semakin kuat. Nah, tujuan dari sistem demokrasi terpimpin adalah mengembalikan kekuasaan penuh kepada presiden agar terciptanya politik yang stabil di bawah suatu komando. Untuk menjalankan roda pemerintahan saat itu, Presiden Soekarno membentuk beberapa lembaga negara nih. Yang pertama ada MPRS. Pembentukan MPRS dilakukan berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 yang anggotanya terdiri dari anggota-anggota DPR hasil pemilu 1945, lalu utusan daerah dan utusan golongan. Yang kedua ada DPAS. Pembentukan DPAS dilakukan berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Nah, DPAS diketuai langsung oleh Presiden Soekarno loh, dengan Ruslan Abdul Ghani sebagai wakil ketuanya. Kemudian Presiden Soekarno membentuk DPR-GR sebagai lembaga pengganti DPR yang telah dibubarkan. DPR-GR diketuai oleh Zainul Arifin, yaitu seorang politisi NU. Berbicara tentang demokrasi terpimpin, pastinya sosok Presiden Soekarno memegang peranan penting pada periode ini. Jadi, jalannya pemerintahan saat itu sangat bergantung pada keputusan dan pemikiran dari seorang presiden. Adapun pemikiran politik Soekarno tentang demokrasi terpimpin terangkum dalam Panca Zaimat yang dideklarasikan oleh Soekarno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1965.
Sila, 3 Manipol atau Usdek, 4 Trisakti, dan 5 Berdikari. Pada saat itu, Soekarno sebagai kepala negara yang memegang peranan penting, ternyata hal ini berkaitan dengan pembentukan kabinet-kabinet pada masa demokrasi. Pada 9 Juli 1959, Kabinet De Juanda dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Kerja. Kabinet Kerja dilantik pada 10 Juli 1959. Nah, kabinet ini memiliki program kerja yang disebut Triprogram, yaitu 1. Penyelesaian masalah sandang dan pangan, 2. Peningkatan keamanan dalam negeri, dan 3. Pengembalian Irian Barat. Kabinet kerja ini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu Kabinet Kerja 1, Kabinet Kerja 2, Kabinet Kerja 3, Kabinet Kerja 4. Uniknya dari Kabinet Kerja ini, pergantian kabinet disebabkan oleh adanya Reshuffle kabinet atau adanya pergantian posisi menteri dalam negeri. Kabinet Kerja 1 bertugas sejak 10 Juli 1959 sampai dengan 18 Februari 1960. Kabinet Kerja 2 bertugas sejak 18 Februari 1960 sampai dengan 6 Maret 1962. Kabinet Kerja 3 bertugas sejak 6 Maret 1962 sampai dengan 13 November 1963. Kabinet Kerja 4 bertugas sejak 13 November 1963 sampai dengan 27 Agustus 1964. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yaitu 1. Presiden Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih dan dipimpin langsung oleh Presiden serta membentuk DPR-GR sebagai pengganti DPR hasil pemilu. 2. Presiden membubarkan Partai Masyumi dan PSI karena pemimpin partainya terlibat dalam pemberontakan PRRI atau Persmesta. 3. Presiden membentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Presiden mengembalikan alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk Komandan Presiden Operasi Tertinggi atau KOTI. 7. Presiden menerapkan paham Naskom atau nasionalis agama dan komunis dalam lembaga negara. 8. Presiden Soekarno membentuk Resimen Cakrawirawa yang terbentuk atas gabungan ABRI dan bertugas untuk mengawal Presiden Soekarno. 9. Pengangkatan Soekarno menjadi presiden seumur hidup berdasarkan ketetapan MPRS nomor 3 atau MPRS 1963. Nah, setelah menetapkan kebijakan dalam negeri, Presiden Soekarno juga menetapkan kebijakan luar negeri. Yang pertama, dijalankannya politik mercusuar dengan mengadakan proyek-proyek besar untuk mengangkat nama Indonesia menjadi terkemuka di dunia. 2. Dijalankannya politik poros. Contohnya nih, Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRT atau Republik Rakyat Tiongkok yang dinamakan Poros Jakarta TEKI. Hubungan istimewa dilakukan juga dengan Kamboja, Vietnam Utara, dan Korea Utara yang dinamakan Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang. Selanjutnya, pada periode ini tidak hanya ada kabinet kerja aja, tapi terdapat juga kabinet Dwikora. Kabinet Dwikora ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu Kabinet Dwikora 1 dan Kabinet Dwikora 2. Pada
masa ini, Presiden Soekarno masih memegang peranan penting, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nah, Kabinet Dwi Kora ini bertugas sejak 27 Agustus 1964 sampai dengan 21 Februari 1966. Lalu, kebijakan apa saja yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada saat ini? Kebijakan baru ini mempunyai program yang mirip dengan program kabinet sebelumnya, yaitu berfokus pada sandang, pangan, dan pembangunan. Dalam susunan kabinet baru ini terdapat 10 menteri baru yang dimasukkan ke dalam Kabinet Dwi Kora 1. Dari ke-10 menteri tadi ada 1 pimpinan PKI, yaitu Enjoto, masuk ke dalam kabinet. Bahkan sebelumnya pimpinan PKI lainnya seperti DM Aidit diberikan jabatan sebagai wakil ketua MPRS pada kabinet sebelumnya. Nah, kebijakan ini merupakan implementasi dari ajaran Nasakom. Tapi kebijakan Dwi Kora 1 ini tidak berjalan dengan lancar karena terjadi permasalahan pada masa ini, yaitu peristiwa gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI terjadi pada masa kabinet Dwi Kora ini. Peristiwa G30 SPKI menyebabkan kebijakan Dwi Kora 1 bubar karena beberapa menteri terlibat dalam peristiwa tersebut. Pada 6 Oktober 1965, Presiden menggelar sidang paripurna Kabinet Dwi Kora untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi saat itu. Ditambah lagi tuntutan rakyat dalam penyelesaian pengadilan terhadap para pelaku G30S semakin besar. Tuntutan ini dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disebut KAMI dan Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia atau KPI. Kemudian muncul pula Kesatuan Aksi Buruh Indonesia atau KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia atau KASI, Kesatuan Aksi Wanita atau KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia atau KAGI. Pada 26 Oktober 1965, kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam Front Pancasila dengan dipelopori oleh KAMI. Dimulainya aksi demokrasi mahasiswa Indonesia pada 10 November 1966. Para demonstran menyampaikan tuntutan rakyat atau tritura kepada pemerintah. Isi dari tritura itu yaitu 1. Pembubaran PKI beserta seluruh ormas-ormasnya. 2. Pembersihan unsur PKI dalam Kabinet Dwi Kora. 3. Penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, kita ketahui bahwa peristiwa gerakan 30 September berdampak terhadap ketidakpastian politik yang terjadi di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, kemudian pada saat itu Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang bernama Kabinet Dwi Kora II. Pada 21 Februari 1966, Presiden melakukan reshuffle kabinet yang dinamakan Kabinet Dwi Kora II atau Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan. Kabinet Dwi Kora II ini bergontakan lebih dari 100 menteri, sehingga kabinet ini kerap kali disebut sebagai Kabinet Gestapu atau Kabinet 100 Menteri. Pada 24 Februari 1966, pelantikan Kabinet Dwi Kora II disambut dengan demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ini memakan korban sehingga keesokan harinya Presiden sebagai Panglima Komando tertinggi mengeluarkan perintah untuk membubarkan KAMI. Perintah itu juga menyebarkan surat perintah penangkapan terhadap tokoh-tokoh KAMI, sehingga pada masa itu kondisi di Jakarta semakin tidak aman. Untuk mengamankannya,
11 Maret 1966, Kabinet Dwi Kora II mengadakan sidang pertamanya nih di Istana Merdeka. Sidang itu bertujuan untuk mencari jalan keluar mengenai krisis yang semakin memuncak setelah G30 SPKI. Ketika mengadakan sidang, kondisi di luar Istana Merdeka ricuh. Para demonstran mengepung istana tempat sidang. Akhirnya, Presiden pergi meninggalkan sidang dan menuju ke Istana Bogor. Di Istana Bogor diadakan kembali pembicaraan terkait penyelesaian G30 SPKI. Presiden yang didampingi oleh Dr. Subandiro, Dr. J. Laimen, dan Dr. Chairul Saleh berbicara dengan 3 perwira tinggi Angkatan Darat, yaitu Muhammad Yusuf, Amir Mahmud, dan Basuki Rahmat. Pembicaraan itu akhirnya sampai pada pemberian surat perintah kepada Maijen Soeharto, yang kemudian surat tersebut dikenal sebagai Super Semar atau SP 11 Maret. Tidak hanya terjadi konflik pada Irian Barat, yaitu konflik antara Indonesia dan Belanda, tetapi pada saat demokrasi terpimpin terjadi juga konflik dengan Malaysia. Kontroversi antara Indonesia dan Malaysia adalah sebuah konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia sepanjang 1962 hingga 1966. Konflik ini berawal dari keinginan Federasi Malaya untuk menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak ke dalam Federasi Malaya yang ditentang oleh Presiden Soekarno. Demikian pembahasan saya dalam materi kehidupan politik masa demokrasi terpimpin. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.